Halo, selamat pagi. Nama saya Edi Budaya, Nama Budaya. Selamat pagi anak-anak. Senang bisa bertemu dengan kalian pada pagi hari ini. Tentu saja di mata pelajaran Teknologi Informasi dan Komunikasi. Ya, oke. Pagi ini ada yang tahu apa yang akan kita bahas? Tentu saja ini adalah pertemuan yang pertama. Jadi mungkin kalian masih bertanya-tanya. Apa sih yang akan kita bahas di pertemuan kita yang pertama ini? Nah, Bapak akan memberikan satu buah review atau ya flashback lah, atau kilas balik dulu apa yang kalian pelajari pada tahun kemarin. Tapi apa yang kalian pelajari pada saat ini tentu akan sangat berbeda dengan tahun kemarin. Ya, pada kesempatan kali ini di pertemuan yang pertama, Bapak akan sedikit menjelaskan tentang HTML. Apa itu Pak HTML? Nah, mari kita bahas. Ya. Oke. Sebelum Bapak menjelaskan apa itu HTML, tentu kalian bertanya, kenapa sih harus HTML, Pak? Ya, apa sih itu HTML, Pak? Nah, di sini Bapak akan menjelaskan bahwa HTML itu adalah singkatan dari Hypertext Markup Language, ya. Ada yang tahu apa itu? Nggak ada ya. Ya. HTML merupakan fondasi dalam sebuah perancangan website. Jadi HTML itu adalah sebuah fondasi awal ketika seorang web developer akan membangun sebuah website. Ibarat kita membuat rumah, ya, maka HTML itu adalah fondasi sebelum kita membangun dindingnya. Supaya apa? Supaya kuat. Yang jelas, supaya kuat, supaya rapi, dan supaya bagus. Ya. HTML adalah program dasar yang harus dipelajari oleh web builder atau web developer. Jadi, seorang web developer atau web builder tentu saja harus mempelajari HTML karena itu adalah sebuah bahasa pemrograman yang paling dasar dan itu sangat penting ya. HTML ini mampu dikombinasikan dengan banyak bahasa pemrograman yang ada atau bahkan semua mendukung dengan bahasa HTML. Apa sih Pak yang mendukung dengan pemrograman HTML ini ya? Ada Python, ada CSS, ada Ajax, ada PHP ya, dan masih banyak lagi. Nah, kalau secara umum pengertian HTML adalah Hypertext Markup Language adalah sebuah bahasa pemrograman yang digunakan untuk membuat formatting pada halaman website ya. Jadi HTML itu ibarat kita mengetik di MS Word gitu. Maka HTML itu adalah sebagai apa? Sebagai layout, sebagai pengatur paragraf ya, pembuat tabel, seperti itulah ya. Lanjut, kita akan mempelajari lagi. Oke, ini adalah contoh script website. Ya, di situ kalian bisa melihat contoh script website atau bahasa HTML itu seperti apa. Nah, di samping Bapak ini sudah ada contoh script HTML yang mana kita akan melihat hasil dari script ini. Yuk kita lihat dulu. Nah, inilah. Di situ kalian bisa melihat ada garis, ada gambar, ya, ada tulisan seperti itu. Itu seperti ketika kalian menengok gambar dari insinyur, ya, gambar dari insinyur yang masih berupa sketsa pondasi, ya. Nah, itu adalah fungsi HTML sebagai pondasi. Oke, lanjut. Nah, sekarang kita akan membahas tentang kegunaan HTML. Kegunaan HTML adalah untuk membuat pondasi atau formatting dalam website agar website yang kita buat menjadi bagus. Nah, berikut ini adalah contoh fungsi HTML. Yang pertama adalah membuat format judul, membuat tabel, membuat paragraf, membuat form, membuat huruf tebal, dan lain sebagainya. Oke, lanjut. Nah, sekarang kita akan membahas tentang text editor. Ya. Lalu apa hubungannya Pak dengan
HTML ini? Ya, tentu saja berhubungan. Kalau kita bahas pasti ada hubungannya gitu kan. Text editor itu adalah sebuah aplikasi yang digunakan untuk menulis sintak atau kode program khususnya untuk HTML. Ya. Jadi text editor ini sarana atau aplikasi yang kita bisa membuat HTML itu di browser nanti ya. Terus text editor berbeda dengan word processor seperti MS Word, Kingsoft, WordPerfect ya. Kenapa? Karena text editor ini tidak memiliki dokumen formatting ya. Tidak memiliki dokumen formatting. Tuh. Seperti membuat rata kanan rata kiri, membuat paragraf ya. Text editor tidak memiliki itu. Oke, ini adalah contoh aplikasi text editor. Ada yang bawaan Windows seperti Notepad, ada pengembangan dari Notepad yaitu Notepad++, ada Sublime, ada Atom, Bracket, NetBeans dan lain sebagainya ya. Nah, kita sekarang akan membahas apa itu web browser. Tentu saja masih ada hubungannya dong, ya kan? Karena apa? Kita bahas pasti ada hubungan gitu ya. Apa itu web browser? Web browser adalah aplikasi yang digunakan untuk berselancar di dunia maya, bukan di dunianya maya ya, tapi kalau kita menyebut dunia kita ketika berselancar di di website itu adalah dunia maya. Tentu saja web browser ini wajib bagi pengembang web. Kenapa? Karena web browser ini digunakan untuk menjalankan kode HTML yang sudah kita buat. Bagaimana caranya? Tunggu video Bapak yang selanjutnya ya. Oke. Ya, dan ini Bapak memberikan sebuah contoh atau beberapa contoh web browser. Ada Internet Explorer, ada Safari, ada Opera, ada Google Chrome, Mozilla Firefox dan lain sebagainya. Ya. Nah, itu saja video penjelasan Bapak pada hari ini. Semoga kalian menyimak, semoga kalian mengerti ya. Dan sekian dari Bapak, terima kasih. Selamat pagi, Namo Buddhaya.